Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Esi Malaisari Sakti dalam mata kuliah Keamanan Informasi. Adapun materi yang akan dibahas hari ini adalah algoritma AIS. Apa itu algoritma AIS? Algoritma AIS adalah algoritma yang didapat dari hasil kompetensi, ya. Kenapa dikatakan advance? Ya karena National Institute of Standard and Technology menyatakan bahwa algoritma terdahulu sudah tidak aman. Sehingga pada tahun 1997 NIST atau National Institute of Standard and Technology mengadakan kompetisi, ya, untuk semua negara. Adapun syarat yang diberlakukan saat itu bahwa algoritma yang ditawarkan itu termasuk algoritma kriptografi simetris berbasis ciphertext dan seluruh rancangan algoritma harus bersifat publik, jadi tidak dirahasiakan. Ya. Dengan panjang kunci fleksibel, boleh 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Akan tetapi, ukuran blok yang dienkripsi adalah 128 bit. Dan juga algoritma tersebut dapat diimplementasikan baik secara hardware maupun secara software. Nah, dari perlombaan tersebut yang diikuti oleh beberapa negara, ya, pemenangnya adalah Vincent Richmond and Duan Diamond dari Belgia dengan algoritma Rijndael. Nah, algoritma ini oleh National Institute of Standard and Technology dikenal sebagai algoritma Advanced Encryption Standard. Sehingga karakteristik dari algoritma tersebut yaitu dari persyaratan tadi. Adapun cara kerja dari algoritma Advanced Encryption Standard ini terdiri dari 4 fungsi transformasi, di mana fungsi enkripsi akan dikonter dengan algoritma AIS ini, ya. Lalu setelah itu dengan plain text-nya melakukan bitstream dengan XOR, nantinya akan menghasilkan ciphertext dengan perputaran sebanyak 9 ronde, ya, sebanyak 9 ronde, sehingga di sini pada ronde ke-10 masuk sebagai hasil daripada ciphertext-nya. Nah, oleh karena itu cara kerja daripada algoritma AIS ini terdiri dari 4 transformasi, yaitu add, run, key, sub bytes, shift row, dan mix column. Nah, kalau kita lihat apa saja yang dilakukan di dalam 4 fungsi transformasi itu. Yang pertama bahwa pada saat melakukan add round key, yaitu menambahkan kunci pada setiap rondenya. Ya. Jadi pada fungsi ini, blok data yang telah diproses pada ronde sebelumnya dikombinasikan secara bitwise XOR dengan subkey yang sesuai dari kunci enkripsi. Lalu operasi XOR ini akan memastikan bahwa setiap bit dalam blok akan dipengaruhi oleh setiap bit dari kunci enkripsi. Jadi bit per bit, ya. Proses ini dilakukan untuk memvariasikan enkripsi di mana setiap ronde menggunakan subkey yang berbeda, sehingga akan menghasilkan transformasi yang berbeda pada blok data, sehingga akan meningkatkan difusi dan keamanan enkripsi. Nah, di sini dilakukan pada transformasi kedua, yaitu dengan sub bytes atau substitusi byte ini dengan menggunakan SBOX, yaitu substitusi box, ya, di mana SBOX ini dirancang untuk menghasilkan substitusi nonlinear yang kompleks. Tujuannya apa? Yaitu untuk mempersulit analisis
pola data dalam plain text. Nah, ini akan menyebabkan si hacker atau si orang yang ingin melakukan pembongkaran, ya brute force, ini akan menjadi lebih sulit. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan shift row atau pergeseran baris. Nah, fungsi ini menggeser baris-baris dari blok data dengan jumlah tersebut. Ya, pergeseran ini dilakukan secara siklis, secara berputar, di mana elemen terakhir pada garis baris yang digeser ke bawah baris berikutnya. Pergeseran baris ini akan menambahkan struktur permutasi. Jadi kalau kita lihat di sini nanti akan ada secara perputaran secara siklis itu mulai dari byte ya untuk satu kolom yaitu satu baris itu akan dilakukan permutasinya ya. Nah, proses ini dilakukan yaitu untuk meningkatkan difusi. Karena dengan shift row memecah pola lokal dalam plain text akan eh, menjadi lebih sulit gitu ya, menyebarkan informasi ke seluruh blok. Nah, membuat di sini analisis statistik dari ciptex menjadi lebih sulit dan Cifro akan menyederhanakan implementasi hardware dan software. Langkah selanjutnya adalah mix kolom, yaitu pencampuran kolom. Fungsi ini mencampurkan kolom-kolom dalam blok data menggunakan operasi matematik matriks. Ya. Pencampuran ini untuk meningkatkan difusi. Jadi sekali lagi selalu ingin membuat bahwa chip pertext nantinya hasilnya akan menjadi lebih kuat. Ya. Nah, proses mix kolom ini dilakukan untuk membantu korelasi linear antara byte per byte dalam plain text. Ya. Nah, korelasi linear inilah yang sering digunakan oleh hacker atau penyerang. Ya. Untuk lebih mudahnya, kita ambil contoh. Katakanlah di sini sebuah data dikirim, tentunya dalam bentuk plain text, yaitu data asli, yaitu Fakultas Teknikai. Fakultas Teknikai. Kuncinya adalah Esi Malaisari. Nah, pada saat data itu dikirim, tentunya dilakukan enkripsi dengan menggunakan algoritma AES. Nah, dengan algoritma AES-nya, kita akan menghasilkan ciphertext yang nanti akan dikirim. Nah, di sini kita lihat bahwa langkah yang harus kita persiapkan yang pertama adalah menentukan ukuran data dan kunci. Tadi dikatakan bahwa enkripsi bitsnya itu 128 bit ya, dan atau bisa menggunakan 16 karakter 16 byte. Nah, untuk contoh tadi yaitu plain text-nya Fakultas Teknika yaitu sudah memiliki 16 karakter ya atau 16 bit sehingga sudah sesuai ya 128 bit. Kuncinya Esi Malaisari juga sudah memiliki 16 karakter. Jadi 16 byte untuk 128 bit. Sehingga kasus tadi sudah sesuai dengan kunci standar daripada AES 128. Nah, setelah kita siapkannya, langkah kedua adalah kita menentukan serangkaian kunci tadi. Ya, di sini kita lihat bahwa untuk menggunakan proses Reggiani key schedule-nya bahwa akan menghasilkan 11 subkey, satu subkey untuk ronde awal dan satu subkunci untuk setiap dari 10 ronde enkripsi. Nah, langkah ketiga baru masuk pada enkripsi AES. Add-on key pada awal akan menggantungkan plain text dengan subkunci pertama. Dengan subkunci pertama. Ronde 1 sampai ronde 9 terdiri dari 4 langkah, yaitu seperti tadi yang sudah disebutkan, subbyte, shift row, miss column, dan end run key.
pada ronde tersebut, ya, pada ronde tersebut terdiri juga masih pada sub bytes, ya, shift rows and column tanpa mix column. Jadi pada saat pada ronde 10. Nah, ini ya hasil daripada ronde 10 itu adalah ciphertextnya. Jadi yang terakhir tanpa mix column. Nah, kalau kita lihat daripada contoh kasus tadi bahwa plain text-nya ada fakultas teknika, itu kita lakukan merubah dalam bentuk heksanya, ya, dalam bentuk biner. Kita tahu bahwa bit-bit data dikirim dalam bentuk biner, ya, yang implementasi 0 dan 1 tadi. Nah, oleh karena itu kita rubah dulu. Byte pertama karakter F, kita lihat di dalam kode ASCII, ya, di dalam kode ASCII-nya adalah 46, maka heksadesimalnya adalah 0100, lalu 0110. Jadi kita ingat yang lebih mudah, 4 itu dalam biner untuk heksa menggunakan 4 bit, jadi 0100, dan 6 heksa dalam biner, yaitu 0110. Begitu seterusnya. Di mana kita sudah membahas bagaimana mengubah dari heksa ke dalam biner. Nah, untuk menentukan heksanya kita bisa lihat di dalam tabel kode ASCII. Nah, setelah kita rubah, lalu kita eksporkan. Ini untuk awalnya ya, kita eksporkan langsung masuk, di mana kita tahu bahwa cara kerja XOR, apabila dua inputan sama, maka outputnya akan low atau 0. Kita lihat di sini, 1, 1, maka hasilnya akan 0. Begitu juga 0, 0, hasilnya akan 0. Ya. Sementara untuk dua inputan dengan output yang tidak sama, maka hasilnya akan hack atau 1. Kita lihat di sini 1 0 1 0 1 1. Nah, seperti pada gambar yang tadi awal dilihat bahwa kunci, ya, kuncinya atau key-nya, ya, dengan plain text-nya itu dilakukan dengan bitwise dengan XOR, ya, dilakukan dengan XOR. Nah, kita XOR-kan di sini karakter daripada F binernya 100110 dengan karakter E binernya, maka kita XOR-kan. Hasil XOR-nya adalah 00000011. Kita bisa cek di sini ya bahwa yang nomor bit 0 dengan 1 hasilnya 1, lalu 10 hasilnya 1, dan yang lainnya sama menjadi 0. Nah, setelah kita lihat untuk memudahkan dalam pencatatannya, nanti kita kembalikan dalam bentuk heksa. Kita lihat di sini heksa kita pecah menjadi 4 bit, 4 bit, 0, 0, 0, 4 bit itu adalah 0, 0, 0, 1, 1 adalah 3. Sehingga XOR-nya adalah 03. Demikian seterusnya, sehingga kita bisa tulis bahwa pada byte pertama itu 1, pada byte kedua itu 12, byte ketiga 18, byte keempat 0C, byte kelima 13, byte keenam 19, byte ketujuh 00, dan seterusnya sampai byte 1808. Nah, setelah algoritmanya itu ya kita lakukan, maka tahap selanjutnya adalah memasuki pada tahap yang kedua, yaitu proses substitusi byte. Nah, tiap byte tadi, byte 101 kita menggunakan S-box. Ya, untuk substitusi byte kita gunakan S-box. Nah, ini tabel S-box-nya, yaitu caranya
Di dalam batch 103, maka kita akan melihat baris 0 dengan kolom 3. Baris 0 dengan kolom 3. Pertemuan baris 0 dalam kolom 3 hasilnya 7B. Ya. Di sini saya akan menuliskannya dalam bentuk 7B. Saya tuliskan besar ya supaya terlihat ya. Jadi di sini kalau kita lihat di heksanya adalah B kecil. Ya. Nah, begitu selanjutnya 1, 2 baris ke 1 kolom kedua. Baris ke 1 kolom kedua. Nah, ini ya. Hasilnya adalah C9. C9. Nah, ini. Lalu bait ketiga 18. 18 baris ke 1 kolom ke-8 AD. Nah, ini. Demikian seterusnya sampai bait ke-16 yaitu 08. 0 ke 8 yaitu 30. Nah, ini ya kita rubah semuanya. Nah, setelah itu kita lakukan tahap yang ketiga yaitu shift row, pergeseran baris. Nah, hasil yang tadi bait 1, bait 2 kita akan berubah menjadi 4 baris ya. Jadi kita lakukan jadi menjadi 4 baris, itu kita perhatikan di sini. Ini baris pertama 4, terus nanti baris 4 yang kedua, baris 4 yang ketiga, baris 4 yang keempat ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita lakukan pembagian tadi, baru kita lakukan pergeseran dengan persyaratan yang sudah ditentukan di dalam algoritma AS ini, bahwa baris pertama tidak digeser sama sekali, jadi tetap. Sehingga 7B, C9, FD, FC tetap. Pada baris kedua, digeser 1 byte ke kiri. Jadi ini 1 byte ke kiri. Kita pindahkan, tentu secara siklis tadi dikatakan. Pindah ke sini, ya, menjadi D4, 63, C0, dan 7D. Nah, ini dia. Untuk baris ketiga, geser 2 bit. Nah, ini harus dihafal ya, sifronya ini. Untuk baris ketiga, digeser 2 byte ke kiri. 2 byte ke kiri digeser. Nah, kita sikliskan lagi menjadi AD 8259 Baris keempat digeser 3 byte ke kiri. 3 byte ke kiri. Nah, itu ya. Menjadi 304767 CA. Nah, ini ya pergeseran baris. Diingatkan lagi bahwa sifro ini proses pergeserannya harus dihafal. Baris pertama tidak digeser sama sekali. Baris kedua digeser 1 byte ke kiri. Baris ketiga digeser 2 byte ke kiri. Baris keempat digeser 4 byte ke kiri. Nah, ini hasilnya. Setelah shift row selesai, bahwa kita masukkan dengan mixed column. Ya. Tadi mixed column kita menggunakan bitwise yaitu mod 0 kali 1 itu untuk 1B. 0 kali 1 untuk 1B. Jadi bukan 11B ya. 0 kali 1 untuk 1B. Itu karena kita menggunakan bit Galois. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Caranya yaitu kita lihat di sini matriks tetap AES. Jadi kita sudah ada 2 hafalan untuk algoritma AES, yaitu untuk shift row tadi kita sudah hafalkan bahwa baris ke-1 tidak ada pergeseran, baris kedua pergeseran 1 byte ke kiri, baris ketiga 2 byte ke kiri, baris keempat 3 byte ke kiri. Nah, untuk mixed column yang harus dihafal adalah matriks tetap AES-nya. Ya. Jadi pada baris pertama itu 02, 03, 1, 01, 01. Begitu juga baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nah, ini.
Nah, perkalian matriks kita tahu bahwa setiap ini dikalikan dengan kolom pertama. Jadi kolom pertama dikalikan, nanti kolom kedua dikalikan dengan kolom pertama, baris ketiga dikalikan dengan kolom pertamanya, baris keempat kita kalikan dengan kolom pertama. Kenapa kita sebutkan sebagai kolom pertamanya? Ini karena untuk menghasilkannya tadi. Nah, begitu juga untuk yang kedua, ya. Kita lakukan proses mixnya, yaitu untuk kolom kedua. Nanti kolom kedua dengan baris pertama dari matriks AX, lalu matriks AX yang baris kedua dengan kolom kedua. Baris yang ketiga untuk kolom kedua. Baris keempat untuk kolom kedua. Selesai di kolom kedua, masuk lagi kepada kolom ketiga. Maka baris pertama dari matriks AS ya itu akan dilakukan field Galois ya. Itu untuk kolom ketiga, baris kedua untuk kolom ketiga, baris kedua untuk kolom ketiga, baris ketiga untuk kolom ketiga dan baris keempat untuk kolom ketiga. Demikian juga untuk kolom keempat. Jadi baris pertama untuk kolom keempat, baris kedua untuk kolom keempat, baris ketiga untuk kolom keempat dan baris kolom keempat. Nah, di sini kita lihat bahwa kita menggunakan 3 for algoritmanya. For pertama untuk round pertama, karena tadi di dalam algoritma AES itu pada saat penentuan ETK-nya itu hanya pertama kali, lalu langsung menjadi 10 kali, perputaran rondenya 10 kali. Jadi for pertama untuk perputaran ronde, di mana pada saat ke-10 ya, itu tidak dilakukan mix row-nya. Lalu for yang kedua yaitu untuk perputaran dari kolomnya, masing-masing kolom. Jadi untuk kolom pertama ini berputar sebanyak 4 kali sesuai dengan barisnya. Kolom kedua berputar dengan sesuai barisnya. Kolom ketiga berputar sesuai dengan barisnya. Kolom keempat berputar dengan barisnya. Jadi artinya menggunakan 3 for. For pertama untuk ronde, for kedua untuk perputaran kolomnya, for ketiga untuk perputaran barisnya. Ya, nanti kan kita akan membuat algoritma, membuat program ya, program dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, ya. Nah, setelah prosesnya ini pada saat miskalam, ya setelah ini bagaimana kita lihat ya proses tadi 3 for. Jadi for yang ini kita mulai dari for yang di dalam, ya, untuk menghitung dari menentukan byte-nya. Kita lihat tadi kolom pertama yaitu 7B, C9, AD, FC. Ya. Lalu kita akan melakukan terhadap byte pertama atau pada baris pertama, pada byte kedua artinya baris kedua, byte ketiga artinya baris ketiga, byte keempat artinya baris keempat. Yang dimana ini adalah 02, 03, cos 01, 01 adalah matriks daripada AS. Ya, yang tetap ini. Ya, sehingga byte kedua, baris ketiga. Ya. Nah, ini kita lakukan. Sampai sini saya stop share dulu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah? Coba kira-kira ada yang ditanyakan? Kalau ditanyakan silakan tulis di komentar ya apa yang menjadi pertanyaannya. Nah, tetapi akan kembali Ibu lanjutkan ya. Jadi tadi sudah harus dihafal yaitu tentang satu ya yang harus dihafal yang pertama apa tadi yaitu tentang persyaratannya ya persyaratan daripada algoritma AES. Lalu kita hafalkan lagi tadi adalah untuk sifro ya untuk sifronya harus dihafal ya. Lalu yang ketiga yang harus dihafal adalah matriks tetap AX-nya. Nah, ini kita lihat bahwa kita kembali tadi setelah kita sudah 3 hafal itu ya, kita lihat di kolom pertama 7B, C9, AD, FC. Masih ingat ya tadi ya? Nah, kita mengalihkan kolom pertama dengan matriks tetap daripada AS ya. Nah, ini dia akan kita lihat di sini untuk
matriks pertamanya atau baris pertama atau byte pertama itu dengan matriksnya. Tadi matriksnya 0,02 maka dikali dengan 7B di XOR-kan dengan 03 dari C9 di XOR-kan dengan 01 dikali AD dan XOR-kan 01 dengan dikali FC. Demikian seterusnya sesuai dengan matriks tetap ICE-nya tadi. Nah, setelah kita tulis byte 1, byte kedua, byte ketiga, byte keempat. Nah, ini kan ada perputaran nih. Menghitung ini satu, putar, menghitung lagi satu, putar, menghitung lagi satu, menghitung lagi satu. Kan ya? Menjadi satu buah for yang paling dalam. Kalau kita menggunakan nested for-nya ya. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Perhitungan pertama untuk bait pertama. Itu kita lihat di sini ya. Kita lihat 02 kali 7B XOR 03 kali C9 XOR 01 kali AD XOR 01 kali FC. Nah, kita lihat di sini ya. Kita menggunakan ya, GF 2/8 ini. Berarti 8 bit yang kita gunakan. Ya. Nah, kita lihat 2 dalam biner, kita lihat 7B dalam biner yaitu 7 ini lihat 0 1 1 8 B. B itu adalah 11. B itu 11 maka ini adalah 1011. Jadi 7B adalah 01111011. Dua ya. 02 kali 7B atau 7B artinya mengalihkan 2 shift left maka akan menggeser 1 bit ke kiri. Kita lihat di sini kita akan geser 1 bit ke kiri ya, di sini menghasilkan 110 1011 maka ininya 0. Nah, kalau 0 berarti di sini tidak adanya overflow. Karena overflow maka dia akan tetap nilainya menjadi 11110110. Nah ini ya mix kolom untuk dari byte pertama pada kolom pertama ini hasilnya adalah F7. Kita lihat ini satu-satu adalah F6 ya. Ini satu-satu ini adalah F, 011 adalah 6. Jadi untuk yang 02.7B itu hasilnya F6. Ini kita lakukan. Sebelum kita XOR kan kita hitung dulu yang ini nih 03.C9. Nah ini dia. 03.C9 dalam GF tentunya 2/8. Nah 03.C9 itu artinya mengalihkan 02 ya, 2 shift menggeser 1 C lalu menggeser lagi 1 C. Jadi kalau kita lihat di sini kita lihat bahwa C9 dalam biner adalah 10111011. Maka di sini kita lihat 03 ya. 03 C9 nih C9. C itu adalah A, B, C, 10, 11, 12. C itu 12, jadi 1100, 9 itu 1011. Ya. Kita geser yang untuk 02-nya dulu nih. Ya, karena di sini 03.C9 itu adalah 02.C baru di-XOR-kan dengan C9. Kita cari yang ini dulu, berarti dia mengalihkan 2 shift left. Ya, sama seperti tadi, maka akan menggeser 1 bit. Kita geser ke sini, pindah secara siklik. Hasilnya adalah 100 100 Nah, di sini 1 artinya dia ada overflow. Karena ada overflow, maka kita harus menjadikan 0. Jadi kita XOR-kan dengan modulus 1B. Modulus 1B itu adalah di sini ya. Kita ini kan ini hasil yang tadi ini
kita eksporkan dengan 001101 ya. Sehingga kita ekskorkan hasilnya 89. Ya, ini 8, yang ini 9. Setelah itu baru kita lakukan terhadap XOR terhadap 09 C9-nya. Hasilnya 40. Nah, perhatikan dulu baik-baik ya. Nah, ini juga. Ya. Begitu juga kalau 01.AD, ya, artinya di dalam perkaliannya di dalam GF 2 pangkat 8. Nah, untuk 01 dan 01 FC ini, kalau 01 itu mengalihkan 01 ya, tidak akan mengubah nilai. Karena tidak akan mengubah nilai, hasilnya menjadi tetap. 01 ya, mengalihkan 01 dengan AD di dalam GF 2 pangkat 8 hasilnya tetap, jadi hasilnya AD. Begitu juga ini hasilnya FC gitu. Coba perhatikan lagi. Saya stop share dulu ya. Bagaimana? Ya, bagaimana? Apakah sudah diingat-ingat kembali ya? Ini supaya memberi waktu pada Anda untuk mengerti benar bagaimana eh, algoritma daripada AIS itu sendiri. Nah, eh, kita lihat tadi ya bahwa mengalihkan 01 dalam GF itu tidak mengubah nilai, sehingga 01 dikalikan dengan D, ini AD ini ya, ini AD ini harus ini AD, ini ya tipe nih ya, salah nulisnya 01 AD, berarti hasilnya akan menjadi AD. Begitu juga untuk FC akan menjadi FC. Ganti dulu ya, biar enak. Oh lanjut aja deh kalau gitu. Ya. Nah, kita sudah dapat ini bait pertama ya, ini hasilnya kita lihat untuk bait pertama. Tadi ini sudah kita dapetin hasilnya F6, dieksorkan dengan hasilnya ini 40, dieksorkan hasilnya AD, yang ini juga dieksorkan hasilnya FC ini. Lalu untuk XOR kita balikan ke dalam biner. F6 111 6 ini dalam binernya 0116 40 lalu AD dan FC. Nah, kita lakukan satu-satu. Ya ini setara ya, berarti kita mulai dari yang sini F6. Kita lakukan 0 dengan 0 hasilnya 0, 0 dengan 1 hasilnya 1, 1 dengan 0 hasilnya 1, dan seterusnya menjadi hasilnya 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ya. Setelah itu kita XOR-kan dengan AD. Hasil ini kita XOR-kan dengan AD, hasilnya menjadi 0001, 1011. Lalu kita XOR-kan dengan FC, ini dia. Ini dapat untuk kolom pertama. Nah, ini untuk kolom pertama. Ya. Ini kan tadi ini datinya dari kolom pertama. Lalu kita lakukan untuk kolom yang kedua. Saya stop share-nya. Ini. Kayak and so. Nah ini. Bagaimana? Ada pertanyaan tidak? Ya, kita lihat di sini. Ya. Kalau tidak ada, dilanjutkan nanti. Ya. Share, coba kita share dulu deh. Kita share lagi. Nah ini. Nah ya, kita mulai 017B. Ini untuk kolom kedua. Nanti hasilnya buat kolom kedua. Kolom kedua daripada baris pertamanya. Nah, ini kita cek. Silakan kerjakan. Kita kerjakan di sini ya. Ini kita kerjakan. Kita kerjakan sini. Nah, berarti 01 di 7B. 017B berarti ini untuk di 01 tetap ya. Berhasil hasilnya ini adalah tetap. Jadi kita kerjakan yang sekarang nih. 017B
7B titik 7B ya, itu hasilnya sama dengan 7B. Karena tadi dikatakan bahwa mengalihkan 01 ya, dalam GF2 pangkat 8 hasilnya tetap. Jadi menjadi tetap. Jadi tetap. Sekarang yang kita kerjakan yang 02C9. 02 ya, mengalihkan 02 dengan C9 artinya yaitu menggeser 1 ya. Menggeser 1 kan? Di mana C9 kita dapatkan binernya apa nih? Kita lihat kita cek ini. Ya. Biner dari C9 A, B, C 10, 11, 12. 12 itu adalah 8 ditambah 12 itu 8 ditambah 4. 4 itu adalah 100. 9 adalah 8 ditambah 1. Nah, ini dia. Sehingga di sini kita cek ya. Di mana untuk 02.9 adalah geser 1 kali ke kiri. Ya, kita geser ke sini tek ya menjadi 1.0.0.1.0.0.1. Nah, ini overflow. Ya. Overflow. Ya kan? Sehingga harusnya ya overflow ya. Sehingga kita lakukan bitwise ya. Dengan mengalihkan 1 dengan 1B. Overflow sehingga kita harus melakukan di sini ya, mengalihkan 1.0.0.1.0.1.0 ya. Kita XOR-kan ya, ini kita XOR-kan dengan 1B. 1B itu adalah 0.0.0.1, B itu 11, AB. 11 itu adalah 8 tambah 3. 8 gitu ya, 8 ditambah 3. Nah, ini dia. Nah, kita XOR-kan ini. Hasilnya apa? Biar lebih mudah saya XOR-nya ke bawah ya. Ini saya cut dulu. Saya XOR-kan ke bawah aja. Salah. Nah, ini saya XOR-kan ke bawah biar nggak bingung. Ini kan XOR ya. Ini. Ini di XOR-kan ya. Kita XOR-kan. Hasilnya adalah coba XOR-kan ini kita pakai garis nih ya. Nah, ini kita lihat nih ya. Berarti 0 sama 1 hasilnya adalah 1 ya kan? 01 adalah 1. Terus di sini 11 itu adalah 0 ya. 11 itu adalah 0. 1 itu adalah 0. Ya. Ini. Nah, ini yang satu ini 0 0 juga 0. Sekarang yang 4 tuh 2 3 4 nih dia. Tuh 2 3 4. Jadi 01 nih. 01 itu adalah 1. 01 adalah 1. Saya ulangi lagi ya. Ini XOR-nya di sini. XOR-nya. Jadi 01 adalah 1, 11 adalah 0, 00 adalah 0, 01 adalah 1. Ya. Terus udah gitu 1 1. 11 adalah 0 ya. Karena untuk tabel XOR apabila dua inputan sama hasilnya akan 0. Di sini 00 juga 0. Yang ini 00 juga 0.
Ini 01, ini 1. Nah, itu dia XOR-nya. Jadi ini overflow, jadi di sini di XOR-kan. Ini di XOR-kan, ya kan gitu ya. Nah, ini di XOR-kan dengan yang ini, ya. Di XOR-kan dengan ini nih. Kita kembalikan lagi ya, kan udah dapetnya hasilnya nih. Enak deh. Ya, kita tulis. Nah, ini. Nah, di XOR-kan di sini. XOR, ya. Maka ini hasilnya adalah 1000 1001. Nah, ini kalau kita lihat ke heksanya adalah, saya pindahin sini ya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah 8, ya kan? 100 itu kan 8. Ini 8 tambah 1, 9. Jadi 8, 9. Nah, untuk 02C. Ya. Terus yang kita lakukan 03, ya kan? 03 dot AD. AD gitu ya. 03.ad berarti kan 03.ad itu adalah 02 kan gitu ya. 02 atau pengalian 02 dengan C9 gitu ya. Oke, dengan C9 di XOR-kan dengan C9. Jadi kita kerjain yang ini dulu nih. Yang kita kerjakan yang ini dulu. Kita kerjakan yang ini dulu nih. Yang 02 C9. Kok C9? 02 AD ya. Nah, 02 AD dengan AD sendiri XOR AD. Nah, gitu ya. Ya, ini dikalikan dengan AD. Nah, ini berarti kita lakukan yang 02 AD-nya dulu. 02 AD adalah, kita lihat di sini, saya gini dulu lagi nih. Ini biner ya. Biner AD itu sama dengan A itu 10. 8 tambah 2, 10. D itu A, B, C, D. A, B, C, D. 10, 11, 12, 13. 13 itu adalah 8 tambah 5. Ini 8 ditambah 5, 4 tambah 1. Nah, ini 5. Ya. Ini di XOR-kan nanti ini adanya ya ini ya. Ya. Ini berarti kita kali dulu nih yang duanya ini. Berarti ini melakukan pergeseran. Melakukan geser di sini. Nah, ini overflow nih. Sambung sini kan overflow nih. Ya. Pada saat 02.AD itu kan geser 1. Ya, ini artinya geser. Ya kan? Berarti geser ke kiri 1. 1 ke kiri. Geser 1 ke kiri. Nah, itu menjadi yang si adinya ini 10, salah. 010 kan gitu ya. 0101 ya kan? Berarti 1011 kan? Ini geser ke sini 1 tuh. Ya kan? Jadi menjadi yang ini 0100 bener ya. Nah, geser 1 karena ini overflow kan gitu ya. Berarti overflow nih. Overflow sehingga flow. Nah ini sehingga harusnya dikalikan dengan 1B. Berarti di sini kita cek lagi 0101 ya kan 101 kosong kan gitu harusnya ya.
maka di XOR-kan, ya kan, di XOR-kan dengan 1B. 0001, B itu AB. 11. 11 itu tadi apa? 8 ditambah 3. 8 ditambah 3. Nah, sini. Berarti kita, nah ini XOR-nya sama dengan, sudah ini ya. Berarti yang ini, 0, 1. Hasilnya 0 sama 1, 1. Terus 1 sama 1, itu 0. Ya kan? Terus yang ketiga sama yang tiga nih. Ketiga sama ketiga. 0 sama 0. Berarti 0. Sekarang yang keempat. Yang keempat ini 1 sama 1. 1 sama 1, 0. Ya. Terus yang ini nih. Yang kelima. 1 sama 1. 1 sama 1, 0. Terus yang ini 0 sama 0. 0 sama 0 juga 0. Terus yang ini 1 dengan 0. 1. Ya. Lalu 0 terakhir dengan 0. 0. Nah ini dia. Nah ini heksadesimalnya adalah 4, 1. Ya kan? Yang ini 4, yang ini 1. Ini baru 2D. Jadi di sini yang 41 ini kan gitu ya. Yang 41 ini kita XOR-kan, 41 kita XOR-kan dengan AD lagi. Dengan AD. Ya, kita XOR-kan dengan AD. Berarti 41 tadi ininya 0, 1, 0, 0, 1, 2, 3. Ini di XOR-kan. Begitu ya. XOR-kan dengan AD. AD tadi adalah 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ini hasilnya adalah 1 sama 1, 0. Ya kan? 1 sama 1. Nih. 1 sama 1, 0. 0 sama 0, 0. 0 sama 0, 0. Terus satu lagi. 0 sama 1, 1. Terus yang keempat. Sekarang yang keempat nih. Yang keempat di sini 1 sama 0, 1. Ya. Terus yang kelimanya 0 sama 0, 0. 0 sama 0. Terus ininya 0 sama 0 sama 0. Oh enggak ya. Yang ini 0 sama 0. Oh, salah nih ya. Ini 0 sama 1. 0 sama 1, 1. Ya, nanti cross check lagi ya. Lalu yang ketiga isi di sini 0 sama 1, 1. Lalu yang di sini 0 sama 1, 1. Ya. 0 sama 1, 1. Ya. 1 sama 0, 1. 0 sama 1, 1. 0 sama 1, 0. Bener ya. Lalu yang ini 0, 0, 1, 1. 0. Ini nih. Berarti kan ini 1, 1. Ini 0. Ini 0. Ya. Nah, ini hasilnya adalah ini 8 tambah 4, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tambah 2. 13, 14. Ya, berarti ya. Berarti ini 14 ya, yang lagi. Berarti 8 tambah 6. 8 tambah 6, 8 tambah 6, 14. A, B, C, D. 10, 11, 12, 13, 14. Ya, 14 itu adalah A, B, C, D, E. Berarti E. Ya, yang ini 10. 10 itu adalah A. Nah, gitu. Ini yang ininya. Yang satu F adalah tetap satu kali FC-nya tetap ya. Nah ini. Sekarang yang ini perkalian 1 dalam FC2 pangkat 9 adalah dalam FG pangkat 9 adalah tetap. Ini FC. Jadi tetap sama dengan FC. Nah, jadi yang ini ya, berubah menjadi kan gitu ya. Yang ini nih. Nah, kita ini kan. Kita cek dulu. Nah, ini bit kedua ini jadinya
ini ya, kalau kita tulis di atasnya kan gitu ya. Nah, ini tadi 01-nya adalah ya yang ini 7B, 7B gitu ya kan. 7B ini di XOR kan. Terus ini aja biar gampang ya, ya XOR ini jelas. Copy lagi. Nah, ini kan. Ini kita perhatikan yang ini hasilnya adalah 7B gitu ya. Ini hasilnya 7B. Nah, ini. Terus yang 02 tadi 02C hasilnya 89. Nah, ini 89. Terus yang 03 tadi yang 03 AD. 03 AD hasilnya 03 EA. 03 AD hasilnya adalah EA gitu ya. 03 AE hasilnya adalah EA. Terus berapin dulu biar enak nih. Nah, ini hasilnya tetap C. Baru kita XOR-kan semuanya. Tadi 7B XOR dengan yang 89. Nah, ini 7B kita XOR-kan dengan 89. 7B itu adalah 7. Nah, ini kan 7 ya. B itu 11. 11 itu 8 tambah 3. Ini di XOR-kan dengan 89. 89. Oh, begitu Ibu ini lagi biar XOR-nya ada ya. Lagi. Oke nih, begini lagi nih supaya enak nulis ini. Ini. Berarti ini tadi 7B itu adalah 2, 3, 7B, terus B-nya itu 11. Nah, ini gitu ya. Di XOR-kan dengan 89. 8, 8, ini 8 sama 9. Nah, gitu ya. Nah, terus ini kita XOR-kan dulu nih. Coba kita XOR-kan ya. Kita XOR-kan supaya menjadi apa nih? Ini 110 ya. Berarti ini 110. Yang kedua 101 ya. Yang ketiga di sini 0, di sini 0. Hasilnya 0, hasilnya 0. Itu ya, 0. Terus yang ini 1 sama 1. Ini kelebihan. Kan? 1 sama 1, 0. 1 sama 0, 0. Terus 0 sama 0, 0. Terus 1 sama 1, 0. Nah, ini 0. Nah, terus yang sebelahnya lagi. Nah, ini 1, yang di sini 0. Berarti 1 sama 0 berapa ya? 1 sama 0, 0 ya. 0. Nah, terusnya yang di sini nih. 1 sama 0. Oke. 1 dengan 0 kan 0. 1 dengan 0, 1 dong. 1. Terus, terus 1 dengan 0, 1. Ya kan? Yang ini 0 dengan 1, 1. Nah, ini. Ini 1 nih. Berarti ini hasilnya adalah, nah, ini nih. Nah ini. Sama ini. Kan gitu. Nah, ini hasilnya. Di XOR-kan dengan EA. Nah,
Nah, ini di XOR-kan dengan EA nih. Kan? Ini ya, di XOR-kan dengan EA nih. Nah, EA itu berapa EA-nya? E itu tadi E, A, B, C, D, E. Jadi 10, 11, 12, 13, 14. 14. 14 itu 8 ditambah 6. Nah, ini, ya. Terus A itu 10. 8 tambah 2. Gitu kan? Ini. Nah, ini kita XOR-kan lagi. Kita XOR-kan lagi. Nanti diperhatikan nih dulu. Ini. Ya, ya. Kelihatan ya, sini nih. Yang ini kita cek yang ini nih. Berarti yang 0 ini sama 0. 0 sama 0 hasilnya 0. Terus yang ke bawahnya lagi. Yang sampingnya lagi. 1 dengan 1. 1 dengan 1, 0. Terus yang keduanya lagi. 0 dengan 0. 0 lagi. Terus 0 dengan 1, 1. Nah, sekarang yang sebelahnya lagi nih. Oh, ini sama semua nih. 1, 1, 1, 1, 0. Berarti di sini hasilnya adalah 1, ya kan? Sama semua tuh. Tuh, 2, 3. Tuh. Ya kan? Ini 1 dengan 0, 0. 1, ini 1 semua berarti 0. Nah, yang ini kan gitu. Nah, itu hasilnya dieksporkan dengan FC. Dieksporkan dengan FC nih. Dengan FC. Nah, nih. FC berapa FC? A, B, C, D, E. FC C itu 15. 15 itu tuh 2, 3, 4, 5. 4 ya. Tuh. Kan 8 tambah 7, 15. C, A, B, C. 10, 11, 12. 12 itu 8 tambah 4. 8 ditambah 4. Nah, ini. Sekarang kita ini kan. Hasilnya berapa nih? Ini udah semua kan? Semuanya udah. Berarti ini. Nah, ini kita lihat. Wah, yang ini 1 sama. Berarti yang ini. 0 sama 0, 0. Sebelahnya lagi. 0 sama 0, 0. Sebelahnya lagi yang ketiga. 0 sama 1, 1. Kan? 0 sama 1, 1. Terus 1 sama 1, 0. Terus yang ini 0 sama 1, 1 sama 1, 0. Ya kan? Ini kan 1 sama 1, 0. Yang lainnya 0, 1, 3 kali tuh ya. Berarti beda kan? Di sini 1, 2, 3. Nah, ini sama dengan. Nah, ini berarti ini 8 tambah 6. 8 tambah 6 adalah 8. Tambah 6, 14 ya. A, B, C, D. 10, 11, 12, 13, 14. A, B, C, D, E. Kan E. Ini E. E yang ininya 4. Yang ini 4. Jadi E 4. Nah, jadi untuk baris kedua kolom pertama hasilnya adalah E4. Baris bait kedua kolom pertama. Kolom pertama baris kedua ya. Jadi yang tadi sudah dapat tuh kan. Sekarang kita masukkan lagi nih ya. Bait ketiga kolom kedua. Nah, ini seterusnya bisa dikerjakan ya. Nanti dikerjakan bait atau baris keempat kolom pertama.
Nah, selesai kolom pertama. Jadi kita tulis di kolom pertama itu, masuk kolom pertama semua, ya. Nanti udah gitu baru masuk ke kolom kedua. Nah, baris pertama kolom kedua sama kita tulis ya, terusnya. Nah, oleh karena itu sampai dibuat sampai kolom keempat untuk setiap baitnya. Nah, ini dilakukan sebanyak berapa ronde? Sampai 9 ronde. Begitu masuk ronde 10 maka tidak dibikinnya mix column. Ya. Pada saat penulis mix column-nya tidak dibuat. Demikian ya, bisa ya. Demikianlah ya algoritma AES, Advanced Encryption Standard. Jadi kalau ada ditanyakan silakan ditulis di kolom komentar. Selamat siang ya. Sampai jumpa pada mata pelajaran yang lain.